Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya, Taib. Saat hari ini akan membawakan suatu perilaku manusia yang dia mudah dipahami namun sulit untuk dijalankan. Ada yang tahu nggak apa? Ada yang tahu nggak? Perilaku manusia yang mudah dipahami namun sulit untuk ditunaikan atau dijalankan. Ada yang tahu nggak? Ya, perilaku itu adalah jujur. Ya, perilaku jujur ini mudah sekali dipahami oleh manusia. Namun apa? Sulit untuk dijalankan. Masih banyak manusia yang suka berdusta atau berbohong. Kita mempelajari ini biar kita terhindar dari sifat dusta. Ya. Karena dusta ini ya perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Ya. Tapi jujur adalah sifat yang mulia, perilaku yang mulia bagi orang muslim. Ya. Ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Ya. Ya jannah wa ma yadhalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallaha siddiqan. Ya. Hendaklah kalian senantiasa berperilaku jujur karena sifat jujur membawa ke dalam kebaikan dan kebaikan membawa ke dalam surga. Ya. Jika seorang senantiasa berperilaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Siapa yang mau dicatat oleh Allah menjadi orang-orang yang jujur? Kesalahannya. Ada enggak? Dia terus menyalahkan orang lain. Jadi kita harus berusaha, ya, harus berusaha untuk berperilaku jujur, walaupun sedang dalam keadaan yang buruk atau mendesak dan selainnya. Ya, jadi setiap perbuatan kita itu harus jujur. Contohnya misalkan ada yang berantem, ditanya siapa duluan yang mulai. Akhirnya saling salah-salahan, dia duluan Ustadz. Apakah itu termasuk jujur? Apa itu termasuk jujur? Tidak. Ia mengakuinya walau perbuatan itu kalian yang salah duluan. Ya, paham? Kemudian di sini dijelaskan juga tentang sifat dusta. Iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Ya. Wa ma yadhalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra kadhiba hatta yuktaba 'indallaha kadzaban. Ya, hati-hatilah terhadap dusta. Hati-hatilah kalian dari perbuatan dusta karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantar ke dalam neraka. Jika seorang suka berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang pendusta. Jadi dia orang yang benar-benar suka berdusta, suka berbohong. Ditanya siapa yang salah, dia nggak pernah mau mengakui kesalahannya.
Ya, terus menyalahkan orang lain. Itu termasuk ke dalam dusta. Dan dia akan dicatat oleh Allah sebagai seorang pendusta. Mau dicatat sebagai pendusta enggak? Nah, makanya kita harus menghindari dari perbuatan dusta tersebut. Dengan cara apa? Berkata jujur. Dusta ini dia termasuk ke dalam sifat orang munafik. Tahu munafik enggak? Dia mengaku Islam, tapi di dalam dirinya mengingkari. Kalian mau enggak seperti itu? Menjadi orang-orang munafik? Mau enggak? Dalam hadis dikatakan ayatul munafikina salasun. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ya. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Ya, dusta dalam perkataannya. Kemudian menyelisihi jika ia berbuat janji dan khianat terhadap amanah. Ya, jadi dia berbuat dusta. Kemudian apa? Kalau berbuat janji dia mengingkarinya. Ya. Kemudian khianat terhadap amanah. Bila dikasih amanah, ya suruh, misalkan tugas kamu menjaga kelas ini biar enggak berisik. Dia mengingkarinya, malah ngajak teman-temannya untuk berisik main di kelas. Itu amanahnya, berarti dia ingkar dari amanahnya. Ya, dan perilaku ini, ya perilaku jujur ini kita harus tunaikan. Apalagi sekarang kita masuk ke dalam apa? Penilaian harian. Yang kita dituntut untuk jujur, untuk mengerjakan soal. Masih ada yang ngelirik-lirik. Ustadznya sebenarnya tahu, cuman gak enak negornya. Atau masih maklumin dan selainnya. Ya, banyak alasan-alasan tertentu. Ya, ustadznya udah tahu kalau dia nyontek, ngelirik-lirik. Ya, tapi ustadznya ngetes, ini orang jujur nggak sampai akhir, atau dia di awal doang. Terkadang jujur ini, ya dia menguntungkan, ya nggak ada kejujuran yang menyesatkan, nggak ada. Walaupun nilai kalian jelek, lebih baik jujur. Gimana cara untuk kita jujur pada saat ujian? Ada yang tahu nggak? Apa? Iya, tidak menyontek, iya. Tapi untuk menghindarinya itu, ya, untuk menghindari kita menyontek adalah dengan cara belajar. Ustadz sering dengar teman Ustadz juga dulu seperti itu. Ya, jadi dia setiap masuk kelas mau ujian, aneh udah tawakal nih. Padahal malamnya dia main, gak belajar. Apakah itu disebut tawakal? Tidak. Bilang aja malas. Ya, nggak usah bilang tawakal. Aku tawakal kepada Allah. Ya, nggak usah. Padahal nggak ada tawakalnya sama sekali. Cuma pasrah aja. Ya, pasrah karena nggak belajar. Tawakal itu kalian ada usahanya. Perlu yang namanya usaha. Usahanya dengan apa? Belajar. Kemudian sampai kelas baru kalian bertawakal, berserah diri. Tawakalnya jangan lihat kiri kanan. Ya, itu namanya menyontek sama aja. Ya, tawakal udah kalian fokus sama kerjaan kalian, ya, tugas kalian, ujian kalian. Ya, karena ini penting. Ya, mencontek ini dari kalangan bawah sampai kalangan atas masih ada, masih banyak. Ya, Ustadz ingin kalian semua menjadi orang-orang yang jujur, terhindar dari sifat dusta. Ya, paham? Ya, taib. Mungkin sekian aja dari Ustadz, ya, karena kita akan persiapkan untuk PH, ya, penilaian harian. Ya, semoga
yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa terhindar dari sifat-sifat dusta. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.